Baik, kita lanjutkan obrolan pagi ini. Saya menuju Pak Cecep. Pak Cecep, kalau kita lihat tadi statement Pak Jokowi kemarin menyatakan bahwa ini proses akan terus berlanjut. Tapi di sisi lain dia merasa kasihan. Cuma satu sisi lainnya dia juga menyatakan bahwa ini sudah keterlaluan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi kalau dari perspektif politik ya, itu kan penggunaan terminologi pemilihan kata, bahasa, diksi itu jelas. Itu sebenarnya adalah konteksnya ya, melakukan penekanan bahwa kemungkinan di sini saya duga ya, Jokowi merasa akan menang gitu. Dan dia merasa kasihan loh Anda gitu kan. Kalau bahasa kekuasaan nih kita ngelihatnya nih ya. Jadi, tapi karena Anda sudah tadi bahasa Pak Abdul ya, menyerang pribadi, itu yang akan dilakukan oleh Jokowi gitu, menyerang balik gitu. Dan dalam beberapa, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam beberapa pilihan diksi Jokowi ya, ketika beliau masih presiden atau setelahnya itu pilihan katanya itu ada kesan ya, entah apa bahasa menakuti atau apa ya. Tapi itu mengintervensi, jadi bahwa posisinya kira-kira sudah lebih besar potensi menangnya gitu dengan Anda kasihan dan seterusnya. Artinya ini menguntungkan ya, kalau dari skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi? Iya, jadi ya tentu saja saya kira dengan dia menyatakan statement seperti itu, dugaan saya adalah Jokowi sudah memegang bukti-bukti pendukung yang menguatkan dirinya ya dari tuduhan para penyerangnya, para pengkritiknya. Gitu. Tujuan legitimasi tadi tampaknya akan didapatkan begitu? Iya, jadi gini, kan ketika Jokowi berkuasa dia dapat legitimasi. Jadi ketika ada pengkritiknya harapannya itu bisa mendelegitimasi meskipun dia sekarang bukan pemegang otoritas, tapi tetap dia menjadi tokoh di negeri ini, di bangsa ini ya. Jadi selain delegitimasi juga ada persoalan membentuk yang tadi ya, dissenting opinion di masyarakat. Bagaimana masyarakat jadi pembicaraan terus di masyarakat. Nah, jadi harapannya ketika nanti katakan di ujungnya dia memenangkan, jadi semakin banyak masyarakat yang bisa balik arah lagi misalnya untuk pro pada Jokowi misalnya. Oke, saya ke Mas Sandi. Mas Sandi, bisa dibilang kan sudah tujuan awal Anda adalah untuk membela begitu ya. Tapi berlarut-larut seperti ini, ada penyesalan nggak sih Pak? Nggak ada penyesalan, karena memang mengungkap satu kebenaran itu tidak mudah. Bahkan dalam cerita-cerita zaman dulu itu orang sampai mati membela kebenaran itu tidak ada masalah. Tapi maksud saya begini, saya ingin mengomentari tadi dari Kang Cecep, saya panggil Kang, mohon maaf, dari Kang Cecep bahwa ini sengaja dibiarkan misalkan untuk kepentingan politik tertentu gitu. Tapi maksud saya ketika orang melaporkan ke polisi itu justru adalah untuk menghentikan sebenarnya. Ya kan? Kalau memang mau dibiarkan ya biarkan aja deh dikomentari sampai 2007, 2008 nggak usah dilaporin. Tapi langkah Pak Jokowi kan melapor itu juga ada dalam, kalau kita melihat dari kacamata itu juga dalam upaya untuk menghentikan itu kan. Tetapi ini satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa Pak Jokowi itu sepanjang yang dikritik personalnya dari rekod kita terhadap beliau itu sepanjang berapa tahun beliau sebagai pejabat publik tidak pernah melaporkan orang, kecuali dia sudah mulai merembet ke orang-orang terdekat beliau gitu. Bambang Tri itu membuat buku dulu, misalkan kita flashback ini ke 2016, itu kan soal silsilah keluarga orang diungkap-ungkap. Anak PKI lah, orang tuanya bukan inilah, ibunya bukan inilah, artinya udah mulai merembet ke yang lain kan. Nah makanya langsung bertindak. Nah kemarin persoalan ijazah ini, kan kita tidak bisa melihat persoalan ijazah ini berdiri sendiri. Tetapi dalam perkembangannya kan dia merempet kemana-mana. Misal contoh satu foto ijazah Pak Jokowi itu kan dikatakan tidak Pak Jokowi itu, bukan Pak Jokowi. Ya, mirip dengan Pak Jokowi. Mirip Pak Jokowi, tapi bukan Pak Jokowi. Berdasarkan hasil analisa dari Pak Suryo, beliau mengatakan bahwa itu 99,9% adalah Dumatno Budiotomo. Kan itu katanya. Nah, sayangnya foto yang ada di ijazah itu adalah foto buku nikah. Ya kan begitu. Artinya ini sudah masuk ke persoalan-persoalan lain seperti soal pernikahan beliau dengan Ibu Riana. Ya kan tentu pasti akan beda cerita gitu loh. Kalau masih hanya sekedar beliau, kan selama ini nggak pernah melaporkan orang. Banyak kok lebih sadis dari itu tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Nah, maksud saya begini sekarang, menyambung yang tadi itu. Kalau memang itu yang jadi problem, ya ini kan menjadi edukasi publik juga kepada masyarakat. Janganlah kalau misalkan seorang pejabat atau siapapun, jangan sampai merembet ke hal-hal yang seperti itu. Kalau memang mau kritik orangnya,
ya ayo kita kritik dia gitu loh. Oke, baik. Tapi Anda berani memposting dan akhirnya menjalani proses hukum juga ini, apakah Anda memang sudah ada pendampingan mungkin dari PSI atau dari Tidak pihak-pihak ada, lain? Mbak. Saya ini datang sendirian kemana-mana. Waktu demo di UGM, saya sendiri datang ke sana, ke UGM, menghadapi teman-teman yang lagi aksi waktu itu. Karena kan di sosial media saya ditantang untuk datang, dalam arti ditantang itu, ayo dong datang memberikan penjelasan. Saya datang. Waktu ke Polda Metro Jaya kemarin saya pakai Grab, maksud saya pakai ojek gitu, datang sendiri. Tidak didampingi, Bu? Tidak ada didampingi kuasa hukum. Karena bagi saya Indonesia ini sebenarnya sudah sehat, tidak ada premanisme atau segala macam apapun. Ya kan? Kita datang memberikan penjelasan apa yang akan terjadi tidak ada. Nah, kalau persoalan hukum, kenapa saya belum ada kuasa hukum kayak gitu? Karena memang itu bukan, saya belum sebagai terlapor. Itu kan laporannya Pak Jokowi. Saya diminta keterangan. Sebagai saksi ya? Ya, kecuali yang ditindaklanjut nanti adalah proses di Barreskrim, yaitu saya sebagai pelapor. Oke. Ya, itu Baik. aja. Baik, saya menuju ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, kalau misalnya ini data tadi sudah ada foto dan segala macam begitu ya, data atau saya bisa mengutip Pak Cecep tadi juga bilang bahwa sepertinya sudah menyatakan bahwa sudah memiliki semuanya begitu, hampir menang begitu ya. Tapi apa yang terjadi jika memang ijazahnya terbukti tidak sah begitu? Ya, Tidak asli. gini, dalam hukum acara pidana itu yang namanya bukti ada beberapa macam. Ada keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini orang saksi fakta biasanya melihat, mendengar dan merasakannya sendiri. Gitu. Kemudian ada keterangan ahli. Ahli ini yang menilai apakah satu perbuatan itu betul memenuhi kriteria kejahatan atau tidak umpamanya dalam pidana itu begitu. Kemudian ada alat bukti surat. Ya. Nah, alat bukti surat ini surat yang otentik dalam pengertian surat yang dikeluarkan umpamanya oleh dibuat atau dikeluarkan oleh satu instansi atau oleh dua orang. Ya, ini juga bisa menjadi alat bukti. Yang selanjutnya adalah keterangan tersangkanya. Gitu. Nah, nanti jaksa atau hakim akan menghubung-hubungkan alat bukti ini yang kemudian itu jadi satu bukti baru namanya petunjuk. Oke. Nah, jadi gabungan kelima alat bukti inilah yang akan menyimpulkan apakah itu asli atau asli tapi palsu umpamanya. Berarti ijazah tersebut harusnya jadi barang bukti kan? Mestinya begitu. Tapi bisa Kenapa dikembalikan. dibawa pulang begitu? Nah, itu kembali kepada kewenangan dari penegak hukum. Di penegak hukum itu punya kewenangan yang namanya upaya paksa. Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah, menyita. Satu lagi sekarang nambah, menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, karena itu lima hal ini menjadi objek pra-peradilan. Artinya kalau dilakukan upaya paksanya tidak benar, orang bisa mempersoalkan melalui pra-peradilan. Gitu. Tidak sah tangkapnya, tidak sah sitanya, tidak sah. Nah, dalam konteks ini penegak hukum belum menggunakan kewenangannya melakukan upaya paksa menyita itu. Tapi sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Itu kembali kepada penegak hukumnya. Kalau dia merasa itu sudah cukup pembuktiannya, dia tidak perlu menyita, ya nggak ada masalah gitu. Tetapi menurut saya seharusnya objek yang menjadi persoalan itu harusnya ya Disimpan menjadi dulu, ya? alat bukti, harusnya disita. Dijaga dulu gitu ya. Menurut saya begitu. Oke. Ini kan sudah menurut Pak Abdul sendiri sudah cukup belum bukti-bukti yang ada? Misalnya pernyataan UGM juga sudah mengklarifikasi bahwa itu asli resmi lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM gitu. Nah, apakah menurut Anda masih perlu saksi atau keterangan lainnya? Misalnya Kemendikti yang harusnya juga diperiksa untuk memberikan, karena kan pasti data kelulusan kita kan akan terdaftar begitu ya. Atau mungkin sekarang saya sudah cukup sebetulnya buktinya sudah banyak. Gini, soal cukup tidak cukup itu kembali kepada penegak hukum. Ya, kalau dia merasa cukup, ya dia lanjutkan kan gitu kan ke penuntutan ke pengadilan. Tapi kalau dia nggak cukup, dia juga punya kewenangan namanya SP3, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan gitu ya. Ya jadi itu menjadi sepenuhnya kewenangan penegak hukum. Nah kalau kemudian dia merasa kurang cukup, umpamanya termasuk keterangan dari instansi yang mengeluarkan, yaitu tadi seperti Mbak bilang, instansi yang mengeluarkan satu dokumen itu biasanya berhubungan dengan instansi yang lainnya, umpamanya sekolah itu pasti berkaitan dengan dinas pendidikan, dengan kementerian pendidikan, itu
pasti berkaitan kan. Betul. Nah, produk sekolah atau produk pendidikan tinggi itu pasti juga tercatat, gitu, dicatat di instansi-instansi yang terkait itu. Apakah di dinas pendidikan, apakah di Kementerian Pendidikan, itu pasti ada, baik sebagai laporan atau sebagai penomoran atau segala macam itu pasti ada gitu. Ya. Nah karena itu apakah penting atau apakah masih bisa diminta umpamanya ke dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan ya? Itu tergantung penegak hukumnya. Oke. Nah, Apakah akan meluas ke sana? iya, gitu jadi ya? tergantung penegak hukum. Kalau penegak hukum bilang dia pede, udah cukup pede, Oke. dia lanjutkan. Tapi kalau dia mau aman sebenarnya harusnya semuanya dijaga gitu. Artinya bukti itu diperkuat. Kalau memang ini sah, betul, asli, ya harus diperkuat. Tidak hanya dari instansi yang mengeluarkan, ada barang buktinya juga disita gitu ya. Kemudian ada juga memperkuat dari instansi lain gitu, bahwa memang betul itu asli. Oke, Pak Abdul, kalau kita lihat ini kan tokoh nasional begitu ya, mantan presiden. Ketika ini diperiksa, ada kemungkinan ada intervensi nggak sih, Pak? Nah, ini kan bicara soal kekuasaan ya, soal intervensi apa segala macam. Kalau pertanyaannya kemungkinan, ya jawabnya juga mungkin juga. Oke. Ya jawabnya kalau kemungkinan, jawabnya pasti mungkin juga. Tapi itu tadi saya bilang, batasnya adalah ketika orang sebagai pejabat publik, ya itu nggak bisa dia menuntut karena Mahkamah Konstitusi baru keluarin putusan juga. Dia bilang lembaga publik itu tidak bisa menuntut orang karena dia dicemarkan nama baiknya. Ya. Yang bisa dicemarkan nama baiknya adalah hanya orang Pribadi gitu. ya. Iya kan? Itu ininya batasannya. Karena itu menurut saya ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi menjabat. presiden lagi, sudah menjadi orang Dia bisa. baru dia Bisa. melakukan upaya gitu. Karena dia bukan lembaga lagi gitu. Oke. Bukan instansi lagi. Oke, Pak, sedikit aja mungkin. Ini kan kalau sudah ada klarifikasi dari UGM yang menyatakan resmi atau asli, ini beban hukumnya berarti beralih dong ke UGM yang harus membuktikan apakah surat yang dikeluarkan ini memang asli atau tidak. Karena kan mungkin kalau kita nih mahasiswa kan Ya. hanya menerima. Ya. Ketika kampus bilang sudah asli, berarti beban hukumnya nanti akan lebih ke UGM atau bagaimana? Ya, UGM itu hanya sekolah itu hanya menyatakan bahwa dia umpamanya betul dia mengeluarkan itu gitu. Apakah itu kemudian ketika dia keluarkan ada manipulasi, umpamanya orangnya bukan itu, ya itu bukan di luar ini dia gitu. Di luar tanggung jawabnya dia. Karena tapi seharusnya dia juga memeriksa gitu. Betul nggak ketika dia mengeluarkan satu dokumen atas nama seseorang, orang itu memang yang dimaksud dalam dokumen itu. Itu juga menjadi kewajiban dia gitu. Oke. Ya, memeriksa itu. Nah, karena itu tadi selain keterangan instansi yang yang mengeluarkan Betul. gitu, tapi juga dibutuhkan keterangan instansi lain yang memang dilaporkan, yang memang punya hubungan gitu. Baik. Singkat saja mungkin Mas Cecep, terakhir nih. Kalau misalnya ternyata terbukti ijazah tersebut palsu, apa yang akan terjadi nih? Yang sudah pasti adalah kita akan ditertawakan dunia begitu ya. Tapi apalagi mungkin kemungkinan yang akan terjadi? Karena berandai-andai ya, jadi tentu ini akan menjadi sebuah skandal yang besar ya di Indonesia. Nah, tapi kan merujuk juga seorang pakar hukum saya kira kan, berbagai kebijakan yang telah dibuat itu nggak akan bisa dipersoalkan. Itu sudah selesai. Yang paling mungkin adalah terjadi delegitimasi terhadap Jokowi dan bahkan bisa menyangkut keluarganya. Nah, karena itu saya mengajak di alam demokrasi ya, yang sehat ini, harapannya kedua belah pihak ya, baik Jokowi dan juga pendukungnya, dan juga para pengkritiknya itu bisa menyajikan ya praktik demokrasi yang sehat. Dalam alam demokrasi itu kritik dipersilahkan, disilahkan gitu, tapi kemudian kritik bukan dibalas dengan kriminalisasi, tapi kritik dibalas dengan argumentasi, bukti dan prosedur ya, prosedur hukum dan seterusnya. Meskipun di persidangan kan pembuktian. Iya, kita lihat nanti itu prosesnya, dan tentu ya agar tidak terjadi intervensi, karena memang riskan terjadi relasi kuasa ya, ada pihak-pihak tertentu misalnya, kita kontrol sama-sama, kita awasi sama-sama aparat penegak hukum sebenarnya. Dan di era sekarang, di era multimedia, dengan mudah dengan media sosial itu mudah sebenarnya ya. Kalau memang kita merasa ada katakanlah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, kita bisa kontrol bersama gitu. Tapi susah juga ya, UGM sudah bilang asli tapi masih juga orang-orang curiga kan, itu juga harus dibuktikan lebih jauh lagi dalam proses hukum. Baik, terima kasih banyak. Saya sedikit lagi. Oke, singkat Tadi saja. menarik soal akibat hukum itu tadi. Ya. Akibat hukum dari ketika itu dinyatakan palsu kan begitu ya.
kalau lihat persyaratan orang jadi presiden, itu pendidikannya cuma SMA, atau sederajat. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya palsu atau tidak palsu, Tidak digunakan. ketika Jaya jadi presiden, itu kebijakannya sah saja gitu. Tetapi ada tetapinya. Pidana itu bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga perbuatan tercela. Nah, salah satu syarat dalam syarat menjadi presiden adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, jadi tinggal menafsirkan. Tinggal menafsirkan. Malsu-malsuan itu juga tercela gitu. Putusan apa yang bisa diambil dari sana? Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Ini obrolannya seru sekali. Kita akan menunggu bagaimana kelanjutan dan juga pembuktian ijazahnya nanti. Dan lagi-lagi yang menjadi catatan adalah verifikasi sebelum menjadi kepala daerah mungkin ya. Itu dipentingkan sekali. Terima kasih Kang Cecep, Kang Sandi, dan juga Pak Abdul Fikar sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu semuanya. Yo, mari.